hanya bisa disakiti oleh orang yang paling dekat dengan kita. Au. Kalau Hai Ayah, kamu apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kamu gimana? Baik. Beneran ya? Are you okay today? Yes. Yeah. Ini cuacanya agak-agak mendung gitu ya. Oh iya ya? Lumayan, padahal tadi pagi panas banget. Untung sih ini kita nggak terlalu panas. Kita mau ngebahas apa nih hari ini? Ngebahas kehidupan aja nggak sih? Sulit sih ngebahas Aduh, kehidupan. life has been hard, no? Sekarang sih udah mulai reda sih. Oke. Sempat ada di fase sulit, tapi kayaknya udah mulai reda. Thank God ya. Kamu gimana? I'm good. Tapi aku mau bilang aku bangga banget sama kamu. Thank you. You are so strong dan kamu berani banget atas apa yang kamu lakukan kemarin. Jadi terakhir kita ketemu kan? Yes. Udah cukup lama ya berarti? Udah cukup Sekarang lama. Kita ketemu lagi di sini. Ngebahas tentang Yes, kita akan ngomongin itu. dengan situasi yang cukup santai ya. Iya, benar. Tapi kamu beneran udah nggak apa-apa untuk ngomongin ini semua? Aman. Oke. Kalau ngomongin kekerasan dalam pacaran nih, menurut kamu gimana sih? Kayaknya sekarang tuh orang udah pada tahu ya istilah KDP, kekerasan dalam pacaran. Yang pasti kita harus kontra nggak sih dengan Oh iya dong. Siapa yang mau setuju sih sama kekerasan dalam pacaran? Nggak ada, aku pikir ya. Cuman dari pengalamanku nggak sedikit yang nggak nyadar kalau mereka tuh dalam situasi pacaran yang nggak sehat. Menurut kamu gimana? masih banyak banget yang nggak sadar. Ya mungkin karena mereka nggak tahu kalau itu yang disebut dengan kekerasan. Iya. Mungkin gitu ya. Sampai akhirnya mereka ada di fase, oh, gue lagi ngalamin kekerasan nih gitu. Mungkin dari knowledge yang dia punya atau disadarin dari orang lain gitu. Itu cukup rumit sih ya. Iya sih benar. Menurut kamu ada ininya nggak? Ada apakah ini isu yang urban atau enggak gitu? Aku rasa kayaknya udah banyak ya yang membahas dan mengangkat soal KDP. Dan aku merasa perlu untuk nyebut kekerasan dalam pacaran gitu ya, karena itu akan membedakan bentuk kekerasan dalam relasi lain gitu, misalnya KDRT gitu kan. Jadi kan kayak itu menunjukkan kalau pacar itu bisa menjadi pelaku. Iya. Makanya harus banget kita tahu dengan istilah KDP itu. Oh iya. Kadang orang yang kita pikir sayang sama kita, paling dekat, itu justru yang paling berpotensi melakukan kekerasan ke kita, gitu ya. Quotes banget sih itu. Kita hanya bisa disakiti oleh orang yang paling dekat dengan kita. Au. Makanya. Nah terus di dalam KDP itu kan kita sering banget denger ya, kalau gue sering banget denger kayak si pelaku kekerasan itu ngomong, aku sayang banget sama kamu, jadi kamu harus nurutin permintaan aku. Menurut kamu gimana? Ini pakai jurus sayang ya? Iya. Wah, iya. Gimana ya? Nah ini aku soalnya berkaca sama perjalanan aku sendiri. Aku nggak pernah mendefinisikan hubunganku dengan orang itu sebagai pacaran. Karena menurut aku dan partnerku, status itu berpotensi membuat kami saling memiliki obligasi atas satu sama lain, dalam artian pacaran, terus kamu milikku, aku milikmu, jadi aku harus melakukan ini itu atas dasar sayang tadi, padahal belum tentu kitanya merasa nyaman kayak gitu. Jadi dari apa ya, kalimat kamu tuh milikku dan aku milikmu itu kayak memunculkan suatu keinginan untuk mengontrol pasangan kita nggak sih? Iya, rasanya gitu. Makanya kalau aku cenderung menghindari itu ya. Tapi itu kan balik lagi ke masing-masing. Kalau kamu sendiri gimana? Iya, mungkin penting juga kita tahu bahwa dalam relasi itu yang disebut cinta ya harus ada cinta yang setara kan. Yes, benar. Supaya nggak terjadi mungkin apa yang disebut sebagai manipulasi dalam itu. Iya.
Manipulasi ya. Kata manipulasi mungkin kayak horor banget dan ternyata bisa terjadi kan dalam suatu hubungan. Yes, benar-benar. Kamu sendiri apakah, kalau boleh cerita, apakah punya pengalaman? Ya, kalau aku udah tahu ya, mungkin teman-teman yang belum pernah dengar, boleh di-share nggak pengalaman kamu terkait situasi-situasi di mana kamu mungkin termanipulasi atau gimana gitu? Ya waktu aku ada di dalam hubungan abusive itu, manipulasi itu terjadi ketika si pelaku ini melakukan kekerasan emosional sih. Emosional ya jatuhnya. Dan verbal, lewat kata-kata. Biasanya dia mengintimidasi gitu dan merendahkan, humiliate gitu dengan kata-kata. Sehingga pada saat itu aku merasa efeknya tuh jadi rendah diri dan merasa nggak berdaya gitu. Dari situ, ya pada waktu itu aku belum merasa ini kayaknya aku dimanipulasi. Waktu itu belum merasa dan itu cukup lama ya. Karena kan kekerasan itu kayak episodik ya, bukan cuma terjadi sekali gitu, tapi di titik tertentu akhirnya aku sadar, oh ini aku lagi dimanipulasi sama pasangan aku sendiri. Menurut kamu mitos atau fakta sih ketika pelaku itu minta maaf ke korban dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi? Mitos kali, Nek. Ya, orang minta maaf itu dasarnya macam-macam kan. Ada yang beneran minta maaf, nyesel. Ada yang for the sake of nggak ribut, formalitasnya macam-macam. Tapi menurutku sih itu bukan jaminan dia nggak akan ngelakuin kekerasan lagi, ya nggak sih? Iya. Tapi kamu sendiri punya temen dekat gitu, pengalaman yang ya menunjukkan bahwa itu mitos gitu? Ada banyak. Basa-basi doang minta maafnya. Kalau orang emang nggak punya perspektif kesetaraan dalam hubungan, ya minta maaf udah jadi kata-kata doang. Ya nggak sih? Iya benar. Apa kamu dulu kayak gitu juga? Iya, mungkin ini ada kaitannya sama ini ya, cycle of violence gitu, siklus kekerasan. Kan siklus kekerasan tuh yang pertama kita tahu ada fase ketegangan, terus fase kekerasan, terus yang ketiga fase maaf. Oke, sorry tadi apa? Pertama? Ketegangan. Jadi itu ketika mau memicu terjadinya kekerasan tuh, udah mulai berantem kayak gitu. Terus yang kedua fase kekerasan, kan ketika kekerasan itu terjadi. Lalu yang ketiga, nah ini fase maaf. Jadi ketika si pelaku ngerasa abis dia ngelakuin kekerasan, dia ngerasa salah gitu, dia minta maaf. Biasanya kata-kata pamungkasnya adalah, aku minta maaf ya, aku begini karena aku sayang sama kamu. Aku begini karena aku sayang sama kamu. Wow, selalu pakai tameng sayang ya. Iya. Nah dari situ ke fase bulan madu tuh, fase honeymoon, baik lagi. Jadi si korban akan percaya bahwa pacarnya itu mencintai dia dan melakukan itu karena dia dicintai. Atas dasar love itu tadi. Iya, bahaya banget. Terus first thing first, setelah kita tahu aku sudah mengalami kekerasan, harus ngapain sih? Apa kita ngomong ke pelakunya atau kita? Menurut aku minta bantuan. Minta bantuan. Ke siapa ya? Ke orang yang kita percaya sih. Mungkin salah satunya adalah teman ya. Teman. Oke. Lingkungan terdekat kita, keluarga mungkin. Syukur-syukur kalau misalnya mereka jadi support kan. Iya. Yang nggak enak kalau orang-orang terdekat ini nggak mendukung kita, gitu. Nggak bisa jadi support. Jadi kalau kamu cerita ke orang tuh sebetulnya yang paling penting buat kamu, yang kamu harapkan tuh apa sih ya? Aku butuh disupport, sebenarnya yang sedikitnya adalah support emosional dulu sih. Dan aku tahu orang itu memihak kepadaku. Oke. Jadi menurut aku kalau dalam situasi ini kita harus melihat hitam putih gitu. Kalau lo memihak ke gue, berarti lo tidak memihak kepada pelaku. Jadi nggak bisa ganda, nggak bisa dua gitu. Keberpihakannya harus jelas. Oke.
Menurutmu apakah sulit mencari pihak-pihak atau kawan-kawan yang perspektif korbannya jelas di hari-hari ini? Seharusnya sih nggak sulit ya. Yang membuat itu sulit mungkin karena korban ini masih merasa tidak ada yang mau menolongku. Aku tidak akan keluar dari masalah ini. Tidak ada yang, semua jalan tuh tidak akan berhasil untuk membuatku keluar dari sini gitu. Tapi once kita ketemu sama orang yang tepat gitu dan sadar bahwa kita korban dan kita mau sembuh gitu ya untuk jadi survivor, itu mungkin akan berprogres sih untuk bisa sembuh. Gitu. Berarti sebetulnya orang-orang yang mau dengerin, yang mau support itu selalu ada ya? Ada. Oke. Dari perjalananmu mengalami kekerasan sampai sekarang kamu udah berada dalam state yang jauh lebih baik. Cara kamu menangani trauma-trauma ini tuh gimana sih? Aku menyebut itu sebagai perjalanan yang sunyi sih kayaknya. Oke, perjalanan yang sunyi. Sebagai orang yang bergerak di dunia kreatif, mungkin kita kan butuh perjalanan yang hening gitu ya, sunyi untuk menemukan diri kita sendiri gitu mungkin. Jadi aku mencari bantuan yang memang jelas itu bisa membantuku gitu. Oke. Di tengah hiruk pikuk yang berisik gitu ya. Itu tadi aku mencari bantuan ke LBH API, kemudian aku melakukan pembelajaran psikologis di Yayasan Pulih. Dan sampai hari ini aku masih melakukan pemulihan itu dan aku merasa getting better. Setiap hari, setiap waktu. That's good. Sampai hari ini tuh aku merasa aku membaik gitu. Dan ternyata ya aku percaya bahwa aku bisa melewati situasi yang seperti itu gitu. Dan apakah kamu sekarang masih sering ke-trigger kalau menemui hal-hal tertentu? Sudah jauh lebih membaik sih. Aku lebih bisa untuk mengontrol emosiku bahkan ketika aku terpapar sama si pelaku itu dan kawan-kawannya dan situasi yang seperti itu. That's good. Yeah. I'm so proud of you. Keren kamu. Dari perjalanan ini, apakah bikin kamu kapok nggak menjalani hubungan sama orang? Kalau dibilang kapok sih enggak ya. Karena gini, aku sama psikologku di Yayasan Pulih, dia bilang ke aku, kita bukan yang nggak butuh orang lain, tapi gimana caranya kita bisa build kekuatan di dalam diri kita sendiri dulu, sehingga kita nggak bergantung secara emosional atau apapun ke orang lain, tapi tetap kita butuh orang lain karena sejatinya kita makhluk sosial kan. Yap. Jadi aku rasa itu nggak membuat aku kapok untuk berelasi dengan orang lain. Jadi kamu sekarang udah siap nih membangun rumah tangga. Aduh itu berat ya. Siap menjalin hubungan dengan orang lain, ya aku rasa aku siap sih. Tapi tentu dengan mungkin masih harus pelan-pelan ya. Dengan aku aware dengan diriku sendiri. Iya. Karena nggak mudah sih. Emang penting ya mengenali diri kita tuh proses yang sangat penting. Penting banget. Nice. Itu sih untuk sadar bahwa aku pernah menjadi victim, korban. Dan sekarang hari ini aku berkembang menjadi seorang survivor gitu ya, yang aku bisa berjuang untuk keluar dari situ. Itu penting banget gitu. Kesadaran itu penting banget gitu. Kesadaran. Yes. Keren kamu. Lagi-lagi ini untuk menutup perbincangan kita. I'm so proud of you. Thank you. I'm happy kamu di state yang udah jauh lebih baik dari beberapa waktu lalu. I wish nothing but the best for your journey. Ya, dan kamu juga tahu perjalanan aku. Kita juga kenal. Kita dulu kenal dari manggung kan, kita Dari dulu manggung bareng. Setelah aku speak up itu, aku ketemu kamu. Yes. Dan cerita itu. Jadi ya aku senang sih bisa ngobrolin itu sama kamu kan. Jadi kamu tahu kondisi aku dan kita bisa saling ngobrolin dengan perspektif masing-masing. Yes. Yes.
Sukses buat semuanya ya ke depannya kamu, for your life, for your career. Yes, kamu pun. Thank you Semoga banget. kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Dalam situasi apapun. Yes. Thank you banget untuk ceritanya hari ini. Aku sangat tersentuh dan terinspirasi atas keberanian kamu untuk ngomong, untuk cerita ini. Emang penting untuk ada orang yang selalu dengerin kamu dan teman-teman korban dan penyintas yang lain. Gitu. Tapi emang cukup shocking sih waktu denger cerita kamu. Halo, saya Gusti Arirang dari Tasyura. Kekerasan dalam pacaran bisa dialami oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Saya ingin mengajak kawan-kawan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran untuk berani bersuara, untuk berani angkat bicara, karena saya pun ingin kalian tahu bahwa kalian tidak sendiri. Saya dan kawan-kawan di LBH Apik tentu siap mendengarkan dan menyuarakan. Halo, saya Aya Kanina. Kekerasan dalam pacaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kepada teman-teman penyintas, saya ingin bilang bahwa kalian tidak sendiri, karena saya dan teman-teman dari LBH Apik akan mendengar dan menyuarakan.